Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadratal mukarramun wa mukarramah, semuanya para hadirin, para pendengar, para pemirsa, sedulur-sedulur kabar Gumelar dan sekitarnya. Perkenalkan, saya Al-Fakir Yawan Al-Azmi untuk sedikit mengisi dalam channel kabar Gumelar pada saat ini di bulan Ramadan ini. Ya, kita sedang diuji oleh Allah dengan virus corona COVID-19, dan untuk Idul Fitri pada tahun ini Bupati Banyumas telah memberikan surat keputusan bersama para ulama se-Banyumas bahwasanya di situ memutuskan bahwa sholat Idul Fitri kali ini diadakan di rumah masing-masing karena untuk antisipasi menyebarnya COVID-19 ini. Oleh karenanya saya sedikit berbagi ilmu, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk tata cara sholat Idul Fitri di rumah dan dimanapun itu, baik jamaah maupun sendiri. Ya, yang pertama, sholat Idul Fitri di rumah itu bisa berjamaah, bisa sendiri. Ketika berjamaah, syaratnya itu harus minimal itu ada 4 orang. Ya. Yang pertama itu sebagai imam, yang ketiga itu sebagai makmumnya. Tuh. Jadi itu batas minimal, batas maksimal ya terserah di atas itu. Yang pertama mungkin bapaknya, bapak rumah tangga, kepala rumah tangga jadi imam. Ya. Itu harus tahu. Ya. Yang bacaan Fatihahnya fasih, jelas, ya, yang lebih tua. Tuh. Yang jelas sholat Idul Fitri itu sama dengan sholat-sholat yang lain, yang membedakan itu adalah takbirnya dan niatnya, ya, dan rokaat. Rokaatnya itu adalah 2 rokaat, ya, 2 rokaat. Kemudian pada rokaat pertama, ya, setelah niat, ya, itu adalah takbir sebanyak 7 kali, ya, 7 kali. Tuh. Kemudian setelah itu seperti sholat biasa, ya, Fatihah, kemudian surat-surat pendek, ya, boleh surat-surat pendek, ya, nggak harus surat yang panjang itu. Kalau bisanya surat Al-Ikhlas, ya Al-Ikhlas nggak apa-apa, boleh. Tuh. Kemudian rakaat yang kedua, takbirnya itu sebanyak 5 kali. Tuh, 5 kali. Setelah itu seperti biasa Al-Fatihah, kemudian surat-surat pendek. Tuh. Kemudian selesai, setelah itu khutbah. Silahkan imam bisa khutbah. Ya. Khutbah seperti khutbah biasa saja. Ya. Tuh. Yang penting khutbahnya itu mencakup rukun-rukun khutbah. Ya. Kan di dalam hukum fikih itu rukun khutbah itu ada 5. Ya. Yang pertama itu adalah memuji kepada Allah. Ya. Hamdalah. Tuh. Yang kedua adalah baca sholawat ke atas Nabi. Ya. Yang ketiga adalah wasiat takwa. Ya. Yang keempat adalah membaca suratul Al-Quran. Ya, ada surah Al-Quran di situ. Kemudian yang terakhir doa. Tuh. Yang penting mencakup 5 itu. Nggak usah yang panjang-panjang itu. Nah, nanti untuk prosesinya saya bisa
menerangkan sambil nanti ada yang meragakan, itu nanti ada yang mempraktekkan sholatnya seperti apa. Silahkan bisa simak video setelah ini, nanti ini ada videonya ya. Tuh. Jangan lupa tonton terus video ini. Ya, untuk panduan ini saya ada simulasi gambar ya ataupun video yang dipraktekkan oleh santri. Nanti silahkan nih. Yang pertama ini untuk sholat Idul Fitri munfarid sendirian dulu ya. Itu niatnya itu di dalam hati ketika takbir ya. Pertama itu niat usolli sunnatal Idul Fitri rok'ataini lillahi ta'ala. Tapi kalau jamaah tambah imamuman sama imaman. Tuh. Sekarang kita lihat ini takbir, niat pertama Allahu Akbar, yo. Allahu Akbar. Nah, ketika takbir itu di dalam hati kita itu niat usolli sunatal Idul Fitri rok'ataini ya. Lillahi ta'ala. Adaan lillahi ta'ala. Tuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Kemudian takbir lagi. Takbir lagi terus sampai 7 kali ya, sampai 7 kali ya. Kemudian setelah takbir selesai 7 kali ya, baru kita membaca doa iftitah ya. Doa iftitah, kemudian Al-Fatihah, kemudian surat-surat pendek ya. Terserah kalau jenengan baru hafal surat Al-Ikhlas ya, pakai Al-Ikhlas nggak apa-apa, nggak harus surat yang panjang, wasamsi misalnya, waduha, nggak harus, itu nggak wajib. Itu yang penting Al-Fatihahnya itu jelas. Kemudian setelah itu seperti sholat biasa ya, ruku ya, ruku. Nah, bacaannya juga sama ya, seperti sholat biasa itu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Kemudian i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Itu sama Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa minhu ma sitan saimba'tu. Sama. Itu kemudian sujud. Sama bacaannya seperti biasa, subhanarabbiyal a'la 3 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Sama juga seperti sholat biasa, rabbighfirli warhamni. Kemudian sujud lagi ya. Sama. Kemudian bangun dari sujud. Ya, bangun dari sujud, Allah, takbir langsung. Allahu Akbar. Nah, itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu sampai takbirnya 5 kali. Tuh, setelah takbir 5 kali selesai, Fatihah lagi, kemudian surat-surat pendek lagi. Yang rakaat kedua ya, jangan lupa, rakaat pertama itu takbirnya 7 kali. Ya. Rakaat kedua takbirnya 5 kali. Itu. Setelah itu kemudian baca Fatihah, surat-surat pendek. Terus seperti sholat biasa, ya. Kemudian salam. Oke, itulah tadi simulasi sholat Idul Fitri ketika kita berada di rumah. Tuh. Tadi kalau jamaah tinggal niatnya, kalau imam jadi imam tambah imaman, jadi makmum makmuman. Kalau sendirian adaan lillahi ta'ala. Itu perbedaannya. Boleh dilakukan berjamaah, boleh dilakukan dengan sendiri. Tuh. Kemudian yang selanjutnya, ngapain sih ketika kita sudah sholat Idul Fitri, kita ngapain lagi? Nah, ini ada 2 pendapat ulama ya. Yang pertama boleh, setelah itu langsung bersalam-salaman juga boleh ya. Dan dianjurkan untuk khutbah. Imam langsung khutbah. Pendek-pendek saja, nggak usah panjang-panjang kayak gitu. Ya. Jadi yang penting mencakup 5 rukun khutbah tadi. Itu seperti itu. Yang pertama yaitu ketika kita khutbah ya, yang jadi imam, kemudian setelah selesai salam, kemudian langsung saja naik ya. Kalau nggak ada mimbar, nggak usah mimbar-mimbaran ya, yang penting berdiri ya, kemudian khutbah. Itu seperti itu.
khutbahnya ada dua, khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Itu seperti itu. Kemudian yang pertama adalah kita harus memuji kepada Allah, ya, pada Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillah, misalkan alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin ila akhirih. Kayak gitu. Kemudian setelah itu wasiat takwa ataupun sholawat dulu ya, sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu paling pendek, ditambah yang panjang juga nggak apa-apa. Kemudian setelah itu wasiat takwa ataupun Quran dulu nggak apa-apa. Baca Quran ya. Misalkan kalau sehafalnya, sebisanya, misal qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Nah, lahirih nggak apa-apa. Kemudian wasiat takwa, yang penting ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, yang terakhir mendoakan. Tapi jangan lupa di dalam khutbah itu disisipi pesan-pesan tentang kesabaran, karena kita sedang dilanda virus corona, kita keluarga semuanya harus sabar. Nah, tuh ikhlas, tuh dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya saya yakin insyaallah tidak akan seperti ini terus dan sebagainya. Kemudian berdoa. Doanya pun tidak harus Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, enggak bisa pakai bahasa Arab ya. Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa, kayak gitu. Itu seperti itu. Penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Kemudian duduk, kemudian khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua pun itu harus mencakup itu. Itu seperti itu. Mencakup 5 rukun khutbah tersebut. Kayak gitu. Kemudian sudah selesai, setelah itu kemudian saling bersalam-salaman, ya. Mau makan-makan mungkin sama keluarga, ya. Di lingkungan rumah itu. Dan yang jelas dengan adanya keputusan bupati bersama para ulama, kita itu menjaga, ya, saling menjaga bersama, ya. Jangan sholat Idul Fitri di lapangan, ya, jangan itu. Di masjid pun ibaratnya mungkin kalau rumahnya dekat masjid, jejer sama masjid, ya masa di rumah, ya kan nggak pantas. Di masjid boleh, itu pun mungkin sekeluarga, tuh, jangan satu kampung, itu untuk menjaga, apalagi di lapangan, demi kebaikan bersama. Dan mudah-mudahan kita berdoa bersama agar COVID-19 ini cepat, ya, cepat diangkat sama Allah, dan akhirnya Indonesia ini menjadi negara yang aman, tentram, damai, ya, itu. Jadi dan saya juga berpesan lagi, hindari kerumunan, ya, kerumunan. Misalkan mau silaturahmi, ya cukup ayah ibu, ya, dan jangan terlalu banyak kerumunan, apalagi mengadain banian dan sebagainya. Itu saya kira kurang pas ketika dalam kondisi seperti sekarang ini. Itu. Dan jangan lupa, ya, pesan saya lagi, jangan lupa pakai masker, ya, pakai masker yang standar lah, yang penting bisa buat nutupin hidung sama mulut, untuk melindungi hidung kita sama mulut kita agar tidak terkena gangguan virus tersebut. Nah, untuk menyebar ke tubuh kita, menjaga, saling menjaga, gitu. Itu saya kira itu saja, ya, cukup dari saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada kesalahan, ini saya mohon maaf. Dan saya ini mumpung sebentar lagi Lebaran, saya Yawan Al-Azmi dan keluarga beserta seluruh keluarga Pondok Pesantren Darul Hikmah Gumelar ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidina wal faizin wa antum bi khairin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.